Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Selamat malam MOP Lovers di rumah, ketemu lagi di Kakak Beradik Podcast Horor malam hari ini bersama Vici. Hai Angka. Yang nggak install WhatsApp kayaknya hari ini. Ada Wow juga. Hai Gilang. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat datang. Iya. Gimana kabarnya, sehat? Sehat alhamdulillah. Udah nggak jualan di MOP Shop lagi sekarang? belum. Besok. Jadi ini by the way MOP Lovers, kita lagi syuting memang hari ini sebenarnya adalah di pertengahan Desember sebelum kita berangkat ke Bandung. Tapi kita lagi bikin episode buat kalian di rumah. Selagi kita lagi liburan, emang kalian aja yang liburan, kita juga liburan dong. Oke, ini hari ini wow Vici sama Gilang. Vici sih udah pernah kesini ya waktu itu ya? Udah. Ini adalah tempat gudang laundry, bekas gudang laundry, di mana tempat ini katanya kurang lebih sekitar 5 tahun kosong. Kenapa tempat ini kosong? Jadi pemilik tempat ini secara terang-terangan cerita bahwa memang tempat ini tidak lagi digunakan karena banyaknya gangguan yang datang ke tempat ini. Seperti kiriman-kiriman kuntilanak, pocong, kemudian ada beberapa makhluk-makhluk gaib lainnya yang memang sengaja dikirim, yang motifnya sebenarnya kita masih praduga sih sebenarnya ya kalau kiriman ini. Entah dia syirik atau mungkin dendam atau kita nggak pernah tahu ceritanya gimana. Sebelum kita membahas tempat ini lebih jauh, kita mau flashback. Waktu itu kita para syuting di rumah sakit. Ingat wow, Vici juga. Gilang kita para Ingat syuting banget. di satu tempat rumah sakit. Nah, di rumah sakit ini pada saat syuting tidak ada yang terasa beda saat itu. Sampai di mana mungkin nanti bisa dikasih ini ya cuplikan sedikit Fatur ini orangnya. Jadi kamu nggak waktu kita di kamar jenazah? Iya. Aku sempat ngomong gini, lu demi apa di sebelah lu nggak ada orang? Dia bilang, iya benar, demi Allah nggak ada orang. Demi Allah dia bilang gitu, nggak ada orang. Karena yang aku lihat di sebelahnya. Artinya benar. Ya. Oke. Jadi aku ngelihat ada dua sosok Fatur di sana. Lulu, Fatur dan Fatur. Sampai akhirnya aku bingung bedain mana yang asli mana yang enggak. Dan ini pertama kalinya aku ngelihat secara nyata jelas. Sosoknya seperti kita aja gitu. Menyerupai gitu ya. Menyerupai. Nah, satu hari setelahnya pada saat kita lagi ngobrol sama tim, ternyata bukan cuma aku yang ngelihat Fatur itu ada dua. Tapi salah satu campers kita, Ridi waktu itu, dia bilang katanya dia diantar ke bawah waktu nganterin Bunda Sarwenda lagi lemes abis kesurupan. Katanya dianterin sama Fatur. Padahal ada cuplikannya dia jalan sendiri dan Fatur diem. Dan Kak Fatur tuh bener-bener ada di kamera ya. Iya. Ada in frame gitu di kamera. Nah, ini juga yang pertama kali kita alamin di Kakak Beradik Podcast yang wow, maksudnya nyata banget nih, ternyata tim kita ditiru gerakannya, diduplikasi wujudnya sama salah satu di antara mereka. Itu juga yang motif digunakan. Apa tuh? Dari tadi rame. Iya. Gilang juga dari tadi udah merinding ya, Iya. terasa nggak enak. Aku lebih ke nih aku ada di sini gitu sih, dari belakang sini. Di belakang aku, kan? Iya. Rame banget makanya aku Kak, maaf ya dipotong Ya, Uncle. nggak apa-apa. Tapi waktu Frisley penelusuran di sini kayak nggak sampai 30 menit tuh aku milih buat pulang, nggak kuat. Bener-bener nggak kuat. Bener-bener nggak kuat. Karena sesungguhnya sih kuntilanaknya mukanya serem. Itu satu, yang kedua kirimannya tuh masih ada. Jadi ya udah. Ya gitu. Jadi kayak mereka ngerasa wah diisi lagi nih, berarti kita harus beraksi lagi nih gitu. Action lagi nih kita. Ngeganggu lagi nih. Ya, melanjutkan yang tadi, jadi tempat ini juga katanya kayak begitu. Jadi banyak orang-orang yang datang ke tempat ini melihat tempat ini tutup, kemudian para Aku lagi lemes lagi. Gue kagak Dari mana? apa ya? Hah? Yuk lama. Bandung sampai sana. Bandung, ya ampun. Ya ampun. Suara apa ya? Itu
lagi cerita-cerita kagak kuat sih, dia datang kan. Agak. Tadi aduh. Di visi di belakang tadi aku sempat ketemu satu di sini. Nih, posisi di sini nih. Au. Gimana sih caranya? Nih di sini Ya, Merinding ya. ada kuntilanak tapi mukanya serem. Mukanya serem banget, iya. Ada kuntilanak tapi mukanya serem. Oke. Jadi gimana Kak Igun? Kak Igun. Ya Kak Igun. Bukan dong. Dari tadi mukanya kayak berwarna banget gitu, kayak serem tapi seneng tapi gimana? Ini Gilang pertama kali gue ngeliat begini Gil. Iya ya. Ini pengalaman pertama gak sih? buat Pengalaman kamu? pertama banget. Aku tuh paling kayak susah dibuat aja kayak gini. Sebelumnya sering kayak yuk kesini yuk kayak bikin podcast, enggak deh, terima kasih gitu. Kenapa? Karena kayak ya itu sensitif. Aku aku sensitif, dua aku kayak agak takut. Terus kayak gampang ngerasa aja gitu. Dia sebenarnya lebih bingung Kenapa? kalau pingsan Ya ngangkat. lebih bingung kayak ini gimana ya kalau saya pingsan gitu. Nggak apa-apa. Oke. Gil. Emangnya Gilang pernah punya pengalaman nggak sama hal-hal mistis? Sebetulnya mistis yang buruk enggak. Apa sih? Jangan suka. Oke. Maksudnya? Enggak masuk. Masuk. Enggak Masuk kedengeran. banget. Masuk banget. Iya, aku lagi kenapa sih? Lagi harinya kali. Enggak. Gimana Jelas Gilang? banget. Ya kan? Glan. Jelas banget. Enggak ada. Jangan kayak cuma aku deh. Kedengeran. Nggak cuma aku kan. Oke. Tadi Gilang lagi cerita. Aku sebenarnya sensitif aja. Sensitif tapi nggak pernah kayak mistis yang buruk gitu. Kayak aku tahu kalau di rumah aku suka ada kayak yang lewat-lewat terus aku kasih nama aja gitu. Terus ada yang suka Kamu ngikutin- namain? Iya, aku Siapa namain. namanya? Namanya Pika. Pika? Karena Pika tuh Pikachu? dari pik abu. Jadi dia suka kayak ngintip terus kayak oh ada orang gitu. Gitu. Katanya bentuknya Perempuan. anak kecil, perempuan masih kecil. Ya, oke. Oke. Berarti Langsung dapet. Vivi kalau misalkan Gilang ini termasuk indigo, sensitif atau apa ya? Sebenarnya bukan indigo, tapi waktu kecil kamu sorry ya, tapi waktu kecil kamu sering sakit. Demam. Iya. Betul kan? Iya. Karena memang kebaca, jadi waktu kecil tuh harusnya kalau dia tidak sempat dipagari, karena pernah dibersihin atau dipagerin mungkin ya. Benar? Iya. Harusnya Sorry dia- aku salah. Tapi nggak apa-apa ya kalau kita sedikit ngelihat ke zaman dulunya Nggak apa-apa, Gilang, nggak apa-apa, nggak atau kita mungkin Vivi bisa traveling ke rumahnya Gilang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, ya lanjut. Soalnya dapat banget dari sosok yang ngejagain dia. Dia bilang katanya waktu kecil aku bisa interaksi sama kamu, tapi pada saat kamu sudah ditutup kamu tidak mampu untuk melihat mereka. Tapi kamu bisa tahu nih di mana ada mereka Iya. dan kapan mereka akan muncul. Hmm. Udah hafal gitu loh. Pengalaman pertama Gilang sadar kalau Gilang ini adalah orang yang sensitif kapan? Sebetulnya dulu waktu kecil sih aku nggak bisa bakal ngelupain ini karena jadi aku lagi duduk sama mama aku di tangga. Nah terus aku bilang, ih kucingnya lucu warna putih. Nah terus mama aku langsung tarik aku. Itu apa? Boy. Asap. Ada suara. Ada asap. Mana asap? Itu. Ya, nggak bener, bukan. Oh, Dari sana lagi nyanyi. Nembang gak sih? Nyanyi ya. Bilang suara. Iya Cicak, bener kok. Mengiyakan dia. oke. Tadi ada suara kayak, Oke. Ya. ini ada lagi. Gitu. Tapi suaranya jauh. Dan kita tuh dengarnya bukan kayak bukan suara dari mikrofon Sini, gitu. ya. Hilang lagi tuh bando. Bandonya hilang. Oh itu. Mana? Udah aku aja. Enggak, ini kenapa Ada Cici? hak lagi demi Allah. Ada hak lagi, gitu. Barusan. Ya kan ada hak gitu kan? Kan? Takut Oke. deh. Gil lanjut. Oke. Tentang kucing putih. Kucing putih iya terus aku langsung ditarik. Heeh. Bawa Bubus. bukannya bawa makanan.
Enggak. Ini malam apa ya? Jumat. Malam Jumat apa ya? Coba lihat deh di kalender Jawa. Ini malam Jumat apa? Tapi kayak bukan Kliwon. Karena visi bukan Kliwon malamnya. Iya nggak? Iya kakak. Ah iya nggak? Iya. Alah. Malam visi bukan Kliwon soalnya. Jangan kaget ya Gilang, soalnya kalau kayak gini emang mereka berusaha untuk interaksi langsung gitu. pasti. Atau mereka tuh lebih ke cari perhatian. Iya iya. Boleh dipakai dua-duanya? Oh, boleh, Kalau oke. begitu jadi kayak mau nge-DJ. Sorry. Thank you. Ya Allah. Oke, iya. Tadi kucing putih, sampai kucing putih. Kucing putih. Iya, jadi aku ngeliat kucing putih terus mamaku langsung tarik sama aku gitu. Nah, itu yang oh. Tuhan Allah. Gerak. Apaan? Apaan sih? Ini nih, lemari ini gerak. Di. Allah. Kamu ngeliat? Enggak, aku nggak ngeliat. Coba cek dong, ada orang nggak? Apa? Cerita kucing putih nggak kelar-kelar. Iya, kayaknya aku takut dia nggak suka sama cerita aku deh. Kayaknya nggak ngaruh sama kucing putih ya. Emang yang di sini aja kayaknya emang dia tidak pandang bulu. Siapapun yang datang ke sini dia ganggu karena memang tugas utamanya dia adalah membuat orang tidak nyaman di tempat ini. Oke. Gitu. Betul. Kita harus kuat. Ayo kita pakai. Ayo dipakai. Poninya benerin. Ayo kakak pakai. Panjang. Oke, pakai. Itu kakak jerawat apa? Jerawat emosi. Ya, aku mati. Dilewat kangen. Kangen podcast. Kok mati? Iya mati. Mati gak? Udah nyala. Oke. Bismillah. Oke. Kucing putih. Mama Langsung nari. kucingnya Iya, langsung narik aku. Kenapa? Heeh. Dan oh ya, mama sadar kalau ini Gilang bisa gitu. Nah, terus ada yang kedua kalinya aku lagi sakit, Kak. Aku lagi sakit banget, terus aku ngeliat aku nggak mau pakai selimut gede itu sambil aku nunjuk ke atas. Nah, ternyata katanya itu kayak gitu. Genderuwo. Kucing putih yang kamu maksud itu macan. Aku nggak tahu. Bentuknya Oh. beneran putih kayak lampu. Oke. sekarang nyium bau bakaran nggak? Iya. Kan aku tadi Iya. bilang ada asap. Ada asap. Ini gue gosong. Bau hangus. Dan anyway, siapa yang bilang tadi Kathleen nggak di sini? Mereka bilang kata Fatur pengen ngobrolnya sama Marsha pas aku di brief. Kathleen nggak di sini. Terus yang megangin aku siapa? Maksudnya tadi Kathleen gak di aku, gak di Frisly, di Uncle. Kathleen tuh jelas banget. Maaf ya, aku kakak pegang di bagian sini. Dia tuh megangnya di bagian sini. Bener-bener megang, Tapi megang kenceng gitu. megang kencang gitu. Terus dia suka narik buat kayak, Ngasih tahu ada aku loh. bener nggak tapi? Iya. Nih
Nih, si gendut bete. Si gendut bete, si Marsha bete ngatain gendut. Nah, dia yang tersinggung. Bukan yang bete gitu. Itu agak siapa nih yang Enggak. bukan ya. Aku nggak Jadi ngerti Caitlyn itu dipanggil gendut sama Marsha. Iya, tapi sama Marsha karena Marsha tuh nggak oke, terima oke. kalau Oke, baik. kita bilang dia cantik gitu. Oke. Cemburuan anaknya. Ya. Kalau kita lihat ke zaman kecilnya Gilang ya, Fishy, pada saat Aku tuh bukan kaget sama suara ini, kaget sama suara kalian. Gue kaget banget. Teriak. Kak, maaf apa? Gak apa-apa. Soalnya di atas kita aja ada kayak gunting tapi merangkak gitu. Kunti tapi merangkak. Sabar, bentar ya. Kita belum bahas Allah. kalian. Bandu aku hilang lagi. Bandonya hilang-hilangan mulu. Biarin Nih. aja. Oh iya. Oke. Nah, lanjut. Kalau kita lihat di masa kecilnya Gilang, yang Fishy lihat di masa kecilnya Gilang ini sebenarnya siapa dan dari mana Gilang bisa mendapatkan sensitif di dunia mistis ini? Keturunan dari keluarga mama. Sumpah aku merinding banget kenapa bisa spot on gitu. Kalau ditanya dari siapa bentuknya seperti apa, itu kayaknya secara turun temurun ya. Sebelumnya sudah menjaga mama, terus turun ngejagain Gilang. Tapi karena ditutup jadi nggak bisa interaksi, akhirnya Gilang tuh punya temen di rumah, yaitu mungkin yang kamu sebut Pika. Iya. Dia pun sebenarnya nggak mengganggu, nggak negatif Kak, tapi ketika ada mungkin kamu buat temen di rumah, temen kamu yang digangguin, karena dia mau diakui keberadaannya. Iya. Iya. Iya kan, benar. Ada ceritanya? Ada. Jadi teman aku suka kayak itu siapa sih yang gerakin pintu, itu siapa sih yang bunyiin ini, itu segala macam. Dan di rumah aku katanya nggak cuma satu, jadi ada 3. Apalagi yang di dapur. Kamu pernah pindah rumah ya? Aku baru pindah 2 tahun. Jangan dikasih ke aku. Enggak Kak, Ceritanya. nggak sengaja. Kamu aja yang cerita. Oke. Di dapur. Sorry banget. Itu apa sih? Pasti yang dari belakang lagi, Gue mau Nih, nangis. ya di yang mukanya dari gitu. tadi di sini ada orang. Nih, di titik ini nih, lihat nggak ada yang garisan hitam ke bawah. Si muka seram itu kayaknya di situ deh. Aku Ya, tuh Fishy. aku tuh udah kayak nggak bisa ngomong apa-apa karena aku males banget. Kayak yang aku Berurusan sama dapat dia. feelingnya adalah dia melayang menggunakan gaun putih, mukanya seram, tangan kiri atau tangan kanan yang berdarah. Kiri. Sorry. Bau. Setiap kita bahas dia pasti dia ngeluarin Bau. bau yang gak enak, pasti. Bau nggak enak. Karena dia emang merinding menolak banget. dan dia itu adalah bentuk yang dikirimkan untuk menghancurkan ini. Oke. Jadi kenapa tangannya berdarah? Kenapa tangannya merah? Ya nggak tahu ya, tapi dapat gambaran kecelakaan, ada yang mesin lah, ada yang apa, nggak tahu ini mereka pura-pura kah atau apa. Oke, kalau gitu kita coba membahas tempat ini sedikit, Gilang. Iya. Begitu kamu masuk, apa yang kamu rasain? Di sini aku sebetulnya nggak biasa aja, cuma di sebelah sih. Aku kayak pas lewat, aku agak aduh, Kenapa? Merasa sakit disamperin. kepala. Iya. Apa gila? Ya kayak gitu rasanya, kayak jangan kesini kayak gitu, jangan kesini kayak gitu. Jangan kesini, jangan kesini tuh gimana maksudnya? Kayak ngegiring buat ke tempat ini. Oh, jadi dari arah depan memang sudah diarahkan ke tempat ini. Iya. Tapi ada nggak yang Gilang lihat? Enggak, Sosok-sosok yang sama Gilang sekali lihat? enggak. Rasa mungkin iya. Oh wow.
Tapi sumpah emang bener jalan menuju ke tempat ini dari luar sana itu tuh emang bener-bener kalau bisa dibilang mencekam banget. Kayak rasanya aku tuh pengen ditarik sebelah kanan sebelah kiri, tapi aku mencoba untuk jalan udah lurus nggak mau lihat kanan kiri gitu. Karena tuh bener-bener kayak yang satu ada yang mau teriak, misalnya kepala aku pusing banget pas mau arah menuju sini. Kalau tadi Owa bilang ditarik kanan dan kiri, ada nggak yang Owa lihat wujudnya seperti apa? Aku fokus bener-bener jalan ke depan ngeliat ke bawah karena emang di luar tadi gelap banget kan, nggak ada lampu pencahayaan sama sekali. Jadi aku bener-bener lihat bawah dan aku nyalain flash handphone aku untuk melihat di sini nggak ada. Itu apaan? Astagfirullahaladzim. Enggak, itu apa sih? Rambut, Astagfirullahaladzim. Rambut, Cak. Itu rambut. Visi yang, aduh aku merinding banget sumpah. Itu rambut. Itu ada rambut di situ tadi. Di sini. Dapat gak? Ih, merinding noh. Ya Allah, gue merinding di sekolah lagi. Ini aku yakin banget yang di sini nih, yang di sini. Itu beneran rambutnya keluar dari itu tuh. Sela-sela ini, Yang sela-sela. cewek tadi kan. Gak tahu orang rambutnya doang menjulur. Cici dapat cerita nggak? Lo nggak mau ke situ aku aman. Enggak, aku kayak ini lagi linglung. Karena dari awal masuk tuh udah kayak lo lagi. Oh, datang lagi. Kenapa masih belum puas ya? Karena waktu kemarin yang datang di sini tuh kita dibanting besi tuh dibunyiin sana sini. Sedangkan kan waktu aku yang sebelumnya kita cuma 6 orang kan. Terus itu besinya tuh dibunyiin. Terus waktu ke atas ternyata Marsha udah bilang, tidak Vicky, aku tidak mau ke atas. Nggak apa-apa Marsha, sebentar aku butuh kamu, aku bilang gitu. Tidak Vicky, di atas tidak baik. Ternyata Belanda di atas. Tapi galak. Emang dulu tempat ini apa? Rumah ini tempat sebenarnya yang ngisi malah Belanda yang baik kalau aku lihat. Dulu Jadi sekali rumah- tapi iya, ya, dulu sekali. Iya, rumahnya Belanda, tapi dia suka buat ngasih bagian dari misalnya perkebunannya untuk orang-orang Indonesia gitu, saling berbagi, bahkan mengajarkan pendidikan juga. Ya. Tapi kayaknya mereka dianggap mengkhianati, jadi dibunuh sama sesama Belanda. Oh, karena dia dibunuh karena dia baik ke rakyat Indonesia. Oke. Mengenai tempat ini juga, jadi ada satu artikel yang boleh MOP lovers di rumah lihat, bahwa ada satu video dan artikel yang bilang kalau di sebuah tempat laundry ada kejadian mistis di mana makhluk-makhluk gaib itu bisa menggerakkan benda. Jadi dia ngeluarin bajunya gitu ya. Jadi ditarik-tarik keluar. Yang mau aku tanyain, sebenarnya apa dan bagaimana cara makhluk halus itu bisa sampai menggerakkan benda? Maksudnya ini kan 2 dimensi yang beda ya, Visi ya. Tapi mereka bisa menggerakkan benda atau memindahkan, bahkan bukan hanya benda tapi orang pun ada banyak kejadian yang dipindahkan dari tempat tidurnya. Kalau yang aku lihat sih emang karena energinya besar sih Kak, atau sebenarnya sebelum itu menjadi tempat laundry itu tempat apa gitu, karena banyak banget ya kalau yang aku lihat tempat kayak beberapa ruko yang pernah Frisly lihat langsung dulunya itu pernah menjadi makam tapi tidak dipindahkan. Jadi main diratain gitu aja tanpa izin dulu, atau setidaknya memindahkan karena dianggap mungkin itu udah dari tahun kapan, jadi dianggap ya udahlah ya, udah tidak berbentuk, padahal kan tetap. Dan sebenarnya bisa sembarangan. yang tak kasat mata dari kita kan, Visi mungkin kadang-kadang suka lihat ya. Sebenarnya makhluk halus tuh kalau memindahkan barang memang benar mereka pegang lalu mereka pindahkan, atau seperti Bukan hollow. Halo Mas Didit. Fadlan. Nyokot. Siapa? Tenang. Assalamualaikum. Mas Nanda.
kabur Jo. Oke, udah. Ayo. Turun. Kalau dilawan. Ayo. Minum. Belum dibuka. Gak diajak ngobrol sebentar nyambet. Ada yang gede kuning tapi di belakang apa ya? Gede kuning apanya? Gede tapi kuning. HP gue nih kayak gini. Oh, oke. Aman. Serem banget yang masuk ke holau. Kenapa? Kayak apa? Kuntilanak besar gitu loh. Kunti cewek, rambutnya gimbal tapi gede banget, bener-bener gede. Dan tangan dia tuh memanjang. Adanya di depan. Iya. Iya. Hah? Mana? Oh, tali. Enggak kok, ini untuk taruh apa itu mungkin. Oke. Tadi Visi lagi jelasin makhluk halus itu sebenarnya kalau memindahkan barang dengan sebenar-benarnya mereka pegang lalu mereka pindahkan atau seperti di film ting gitu tiba-tiba pindah. Enggak ting juga. Ada dari mereka yang cuma kayak gini. Terus ininya gerak gitu. Tangan dianya cuma gini. Terus tapi pintu bendanya bergerak gerak sendiri. gitu. Ada yang kayak gitu. Kalau aku sih pernah, maksudnya pengalamanku sering banget di rumah beberapa kali gitu ya. Benda, pintu, kemudian yang paling parah itu adalah astagfirullah. Apa di? Si Ridi malah nunjuk-nunjuk ketakutan. Tali putih ya. Dari tadi sih sebetulnya. Itu dari tadi. Dari tadi. Iya, jadi di rumahku waktu itu aku lagi teleponan sama Terry, kamu tahu kan Kak Terry MOP. Aku lagi teleponan tiba-tiba gelasku dipindahkan. Habis itu aku langsung switch voice call-nya ke video call. Dia lihat bener-bener gelasnya bergerak begini. Apa poltergeist? Itu dia. Berarti. Tapi bukan Tapi kalau aku bukan, itu udah lama di rumahku yang sebelumnya. Tapi kalau aku di rumah cuma ngomong gini doang. Ih, masa gerakin barang, untung gue yang lihat, kalau orang takut loh, aku bilang gitu. Kalau aku. Nah, kalau Hawa sama Gilang gimana? Mungkin Gilang ada pengalaman nggak? Benda digerakkan terus dipindahkan mungkin? Sebetulnya bukan benda sih, aku lebih ke suara kali ya, kayak pengen ngasih tahu kalau ini aku ada di sini gitu sih. Kalau benda sama sekali aku belum pernah, kecuali tadi yang Suara. Apa aja yang pernah Gilang dengar? ketokan, terus bunyi pintu, paling sama kayak step orang jalan atau sama ketawa sih. Step. Bukan dong. Itu kejang sayang. Step kan. Kenapa sih lagi capek kayaknya hari ini? Oh, wow. Kalau aku tuh biasanya, waktu itu jadi aku kan dulu OSIS. Jadi kalau OSIS di sekolah aku dulu itu ada mosnya. Habis itu udah lama banget pas aku SMP. Jadi lagi berdiri tengah malam, tiba-tiba pas aku kan paling tinggi kan, jadi otomatis berdiri paling belakang. Aku dilemparin batu, Kak. Kenapa emang? Aku benci kali ya, dikira lempar jumbro kali gue setannya. kan nih setannya, gue manusianya, harusnya gue yang lemparin batu. Kenapa gue dilemparin batu? Gue juga gak ngerti kenapa. Dilemparin batu? Bener-bener ulang kali dan di belakang bener-bener gak ada orang. Siang, malam, jam? Around jam 8. Ini kayak waktu lagi kemah-kemah gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalau seorang anak indigo mengenai benda yang dipindahkan buat visi, satu hal yang biasa pasti. Iya.
Tapi yang menurut Visi, wah ini usil banget nih tentang benda yang dipindahkan atau orang yang dipindahkan gitu. Waktu aku umur 9 tahun. Jadi aku inget banget aku lagi tidur siang. Ada suara laki-laki ngomong. Iya. Ada laki-laki. Hah? Suara apa sih? Oh, lagi telepon. Salah ya. Saya pikir. Sensitif banget ya ini berarti. Jadi gimana Visi? 9 tahun aku lagi tidur siang pulang sekolah. Terus Itu Nova yang ngapain Nova? Kok Nova? Oi! Bunyi. Yaudah, lepas Dit. Yuk. Allah. Mas, jangan nyambet ya. Siap. Allah. Ya. Baunya. Allah. Ya. Udah nggak? Ya mungkin Nova udah aman? Ada sosok wanita sama sosok laki-laki di sini udah mulai datang. Gede, cuma mata ada calingnya. Caling itu apa sih, kayak Taring. babi ya, babi. Cula apa, cula ya? Iya. Kayak gitu. Iya bos. Ya. Aman. Berdebu ya. Assalamualaikum. Kenapa datang-datang marah? Ya. Kenapa marah? Jangan marah.
Kan udah dibilang kita cuma mau cari cerita doang di sini. Kamu sudah lapar. Kamu lapar. Kamu sudah lapar. Itu nanti bisa diurus. Yang penting kita cuma mau cari cerita di sini. Kamu cerita. Kamu cerita, kita dapat kisahnya di sini seperti apa. Teman-teman kamu seperti apa, udah cukup. Cerita dulu ya. Siapa ini yang datang? Aku yang di belakang. Di belakang sana. Dulu. Kita nggak mau cari apapun selain cerita. Kita nggak cari ribut. Kita nggak cari barang. Kenapa? Kenapa manusia di sini diganggu? Mau diceritain nggak? Masih berjalan. Masih banyak manusia. Aku tidak mengganggu. Hei. Jadi, kita cuma mau ngelurusin. Jadi bukan bangsa kalian yang buat orang-orang di sini pergi. Nggak ada bangsa kalian yang mengganggu. Bukannya kamu dikirim? Di sini banyak buangan. Di sini banyak buangan katanya. Sekarang, tapi awalnya dari dulu. Kamu tahu apa? Saya kenal sama yang punya tempat ini. Kamu tugasnya dulu ngapain? Aku hanya membuat kegaduhan saja. Membuat kegaduhan di sini. Ya, Bawa siapa aja ke sini? Berapa banyak temannya? banyak sekali. Buat kegaduhan. Nah. Ayo. Maksud kayak kamu tuh buat apa sih tujuannya? Udah ya, kalau nggak mau ngobrol ya. Keluar. Airnya mampir. Astagfirullah. Apa yang mau nih? Apa? Didi kebiasaan. Berat banget di sini karena tempatnya energinya jahat. Sangat kotor. Sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Aku udah swab kemarin kok. Iya, oke. Kita udah. Tapi debu banget. Maksudnya jarak pandang kita visibility-nya tuh nggak jauh. Terus kalau kayak tadi mau nguber Juga banyak keburu. debu, Iya. segala macam. Sorry. Meminum. Oke, nggak bisa. Sampai mana tadi? Sampai Aku 9 tahun. Pengalaman aku 9 tahun. oh iya, kamu 9 tahun. Bilang, Enggak, karena kan gini loh, jin itu kan manipulatif ya. Terus mereka tuh mengaku-ngaku. Ya emang maksudnya bahkan orang yang ya memang itu terjadi, tapi dia tuh tadi kayak berusaha ngeyakinin kalau satu dia paling kuat. Sementara pakai ini dulu Iya. sampai debunya sedikit hilang, nggak apa-apa ya? Kakak pakai. Nggak apa-apa. Sampai debunya hilang Yang dikit ini. nggak apa-apa ya? 2 menit. Ngebul banget soalnya. Parah. 9 tahun. Freslius ya 9 tahun, ingat banget. Itu pulang, ini bener nggak ya? Bener. Pulang sekolah, terus pulang les. Mhm. Pas habis pulang les, aku bilang ke mama, kakak tidur siang ya. Terus kata mama jangan, karena jamnya itu udah mau maghrib, gak boleh. So aku bilang tapi kakak ngantuk banget, jangan. Yaudah, terus aku bilang yaudah kakak nggak tidur, tapi bandel. Masuk kamar, aku kunci pintu, tetap paksain tidur.
Hasilnya? Dipindahin, aku tuh takut banget sama gelap dan takut ruang sempit. Aku dipindahin ke bawah. Jadi waktu itu kasur aku tuh kasur yang tingkat atas bawah tapi bawahnya bisa digeser. Ya. Jadi kamu dimasukin ke Ke dalam. bawah situ. Ya. Sedangkan ininya nggak kegeser, jadi bener-bener sempit. Sempit banget jadinya. banget. Itu aku nangis, bener-bener nangis. Itu waktu dipindahkan, Visi sadar nggak? Enggak, tidur. Toto pas bangun, Visi udah di dalam situ. Bangun pun gara-gara Marsha. Hmm. Marsyanya tuh ngomong gini, dia ngomong, jadi Marsha tuh emang suka manggil aku kakak kan, kakak keluar. Cuma denger itu doang, tapi nggak ngeliat yang, Apaan? oh enggak, keinjek kali, Terus? nggak ngeliat Marsha yang kayak atau dia narik atau dia megang itu enggak, mau bersin, Sorry banget. apa apa. Nggak bisa. Harus dilepas deh kayak bersini. Iya. Oke. Aku penasaran banget pengen ngobrol sama Cat sih. Itu goyang lagi. Kenapa? Goyang lagi. Di mana? Itu. Lemarinya gerak. Kencang banget goyangnya. Si jelek. Coy, sorry. Angkel mah jangan digituin. Ya abis. Kan dia yang paling di sini soalnya. Kan dia gede banget sama aku. Iya, enggak. Oke. Kita mau ngobrol sama Cat boleh nggak? Nggak apa-apa ya, Dek. Nggak apa-apa ya, Dek. Ini pertama kali loh kalau misalnya dia mau. Nggak apa-apa, Cat. Nanti aku ketemu yang Cat. nggak apa-apa, Dut, nanti aku yang translate. Panggilan sayang. Ih, enggak ada. Abis dia jagain aku terus. Kate. Kita kenalan sama Caitlyn ya? Oke. Sorry. Mana Marsha? Kan udah kabur. Marsha bete deh kayaknya. Dia udah bilang tadi kakak, aku nggak mau kakak ngomong sama. Kan? Tapi biasanya kalau Kate masuk, nanti Marsha masuk juga klarifikasi. Serius. Itu sebenarnya berdua berteman atau enggak sih? Dah, Nggak minum dulu. nggak apa-apa. Sebenarnya itu berdua berteman atau apaan sih? Sekarang sudah berteman. Oh. Karena ada musuh baru. Ih, jangan dikasih tahu. Ada musuh baru yang kalau Aku bawa di mobil. yang kalau di rumah Ih, disuruh jangan. yang kalau di rumah sana kamu gitu. Obrolan Curang. setan kagak ngerti. Tapi jangan kaget ya kalau Caitlyn pegang-pegang kalian. Iya. Maksudnya bukan pegang-pegang. Caitlyn tuh gak pernah masuk ke badan manusia. Jadi ketika dia masuk dia bakal ngerasa aneh dan oh ini ya rasanya. Oh, lu ini. juga nggak pernah dimasukin? Pernah 1 kali, 2. Tapi aku bisa ngobrol sama dia kan, ngarahin dia kan, dia kenal aku kan. Kenal mungkin. Kenal. Kalau nggak siapa nanti yang ngobrol. Iya kenal kak. Coba. Iya coba. Marsha. Kalian kalau bisa ngelihat ini, Dia lagi Caitlyn mau ngerong-rong. masuk ditarik, Serem. Ya Allah. Iya. Tapi biar masuk dulu. Caitlyn. Yes, I am. Yang suka pegang-pegang kakak ya? Belakang, sebelah kiri. Kita belum kenalan. Hai. Pegang tangan di sini. Nih, pegang tangan kakak sini. Sini nih, sini pegang tangan kakak sini. Nih, ini kakak kalau Kate pegang. Ya. Oh, dia belum pernah ini kali kak, jarang-jarang. Marsha tidak boleh. Marsha tidak boleh. Masih nggak bolehin kamu ngomong banyak ya? Yes. Tidak suka orang berisik lagi. Di sini Bikin, siapa yang tidak suka orang berisik-berisik? Kate, aku ketemu satu bapak-bapak 2 hari lalu datang di mimpiku. Bawa pisau panjang segini.
Kamu yang lagi cerita bukan? Yes. Kamu bawa aku ke rumah kayu itu lagi ya? Yes. Jadi 2 hari lalu merinding, sumpah baru cerita. 2 hari lalu mimpi datang ke rumah Kate yang waktu itu yang kayu, yang Kate datang ajak aku sama Marsha. Tapi kali ini Kate waktu itu dikejar sama papa ya? Paman. Sama paman. Ya. Ada paman bawa pisau panjang segini. Dikejar aja di dalam. Terus kan pas bangun gue bingung. Siapa yang ngajak gue nih? Ini kayak rumahnya Kate deh. Aku tidak boleh dengan Marsha, tidak boleh. Tidak boleh cerita banyak. Marsha bilang di sini bahaya, tidak. It's so dangerous. Tidak boleh, tidak. Oke. Tidak boleh apa? Nah, ini nih. Ati tidak mau kakak, karena kalau si gendut masuk nanti si gendut diganggu sama yang lain, tidak boleh. Aku saja. Jadi kamu ngajak aku 2 hari lalu ke rumahnya Kate, ke ceritanya Kate. Bukan aku kakak, Tapi Caitlin. Kate. Tapi tidak usah panggil Caitlin. panggil siapa? Si gendut. Si gendut. Ya. Oau tidak usah ketawa. Oau takut di sini. Takut saja, tidak usah ketawa. Gue diledekin mulu Marsha, malu Marsha kenapa sih? Karena Oau ketika takut, mama lah ngomongnya langsung. Langsung. Dek, kenalin ini ada temannya kakak Wow, ada kakak Gilang. Hai kakak. Hai Marsha. Kamu jangan mau segendut-segendut, ntar dia tersindir. Ati tidak, karena yang paling gendut hanya Caitlin dan kakak Kenneth. Yang paling gendut hanya Caitlin dan kakak Kenneth katanya. Ya, karena kalau kakak Kenneth malah sekali gerak-gerak. Malah sekali gerak-gerak. Ya, sama seperti Caitlin. Kalau sudah pegang kakak maunya hanya pegang kakak, tidak baik. Nempel aja gitu sampai keseret. Kalau kakak Gilang temannya siapa dek? Ada nggak yang temenin kakak Gilang kemana-mana? Ya, ada nenek-nenek yang di belakang kakak Gilang dan ada anak kecil juga di rumahnya. Tapi anak kecilnya malu-malu. Kamu ada keturunan dari Jawa ya? Iya ada dari papa. Kayak pakai baju yang segini, terus tapi ada luarannya. Oke. Nenek-neneknya, ya dek ya? Ya, kakak. Ada dia dipakein jaket gini, terus ada baju setengah sampai dada, kemudian roknya kayak seperti batik. Ya, kakak. Kenapa ke tempat ini lagi? Aku sudah bilang dengan Vicky tidak baik tempat ini. Kenapa datang lagi? Karena kita belum dapat cerita banyaknya. Emang ada apa aja di sini? Kamu ketemu siapa aja? Nanti di atas ada yang marah-marah. Kerjanya marah-marah. Aku tanya baik-baik, tapi dia marah-marah lagi. Tidak apa kakak, karena rambut aku panjang. Itu kan. Ih, gua nggak pakai. Sorry. Kakak wow berisik sekali. Ada setan Marsha, gimana gue kaget? Aku juga hantu kakak wow. Iya sih, nggak salah. Tapi Terus ada apa lagi dek selain yang marah-marah? Ada banyak, ada pocong di sini, banyak pocong dan kuntilanak. Tapi kuntilanaknya lebih suka di pohon. Oh ya? Ya, karena tempat ini masing-masing tempatnya sudah dikirimkan, masing-masing dari sudutnya sudah dikirimkan. Tujuannya untuk? Dengan dukun yang jauh dari tempat ini. Karena dia
tidak mau bersaing. Syirik. Ya. Ya kakak. Kemudian tempat mana yang mesti kita datangi untuk dapat cerita di sini? Nanti kakak lewat tangga kecil lalu naik ke atas, ada banyak kaca. Ayah kakak tidak apa karena kakak tadi ngatain dia jelek. Enggak, sorry. Ada yang lompat di sini nih. Di belakang gue berinding tuh. Begitu. Aku nggak bilangin dia jelek, aku nggak ngatain. Tadi kakak bilang jelek, dalam hati kakak bilang jelek juga. Iya, terus aku ngebedainnya gimana? Tidak apa, tenang kakak, ada aku. Tidak kakak, itu bukan hantu. Iya, itu tim kita. Terus waktu Marsha kesini, Marsha ketemu siapa lagi? Di atas ada yang Belanda juga. Nanti dia cerita ada keluarga juga dan ada kakek-kakek yang bentuknya sudah sangat hancur. Hancur? Kenapa? Ya, karena tidak jauh dari tempat ini ada pabrik dan kaki-kakinya itu terkena mesin di pabrik. Tapi dia lebih nyaman di sini. Tapi dia baik ya? Ya kakak. Oke. Ya udah, Dek, kita sekarang mau siap-siap, kita mau jalan-jalan malam. Nanti kamu ikut ya? Tidak. Kenapa? Tidak mau. Ya udah kalau gitu, aku pegangan sama Cat aja. Ikut. Ya udah. Cat ini udah pegangan juga kan. Ya udah. Wow, mau ditemani? Temenin tapi iya, jangan digangguin. Si gendut saja. Kenapa sih Marsha sama gua kayak bete? Sebelumnya Gilang ada yang mau ditanyain ke Marsha? Apa kakak? Marsha jagain kita aja deh. Kakak masih penasaran dengan teman kecil kakak masih ada atau tidak ya? Masih ada di belakangnya. Ya kakak. Oke. Seperti apa emang teman kecilnya? Ya kalau begini jelek nih biasanya. Nanti saja kakak. Apa itu? Suara sirine, Dek. Ada suara sirine, peringatan apa tuh? Coba cek, Man, di depan, Man. Ada suara sirine di depan. Kemudian ya nggak ada lagi mau ditanyain? Enggak, udah, terima kasih. Ya udah. Oke, kita ngobrol sama kakak lagi ya. Ya kakak. Dadah. Dadah. Bye sayang. Bye semuanya. Bye-bye. Dan Mace. Bye. Prisley. Oh, minta tolong air dulu. Aduh sorry ya, hari ini agak off banget nih gue gara-gara debu tadi. Hai. Minum dulu. Welcome back. Oke. Wah, lumayan udaranya Tadi kita udah. ngelewatin pohon yang Dan yang aku dapat gambarannya bener nggak Visi? Yang ada di belakang Gilang ini nggak tahu makanya kamu asli mana? Asli Jawa, tapi sebetulnya pas dia bilang sosok nenek-nenek, aku udah langsung nangkep karena itu yang biasanya ngejagain aku di kamar mama aku. Bener nggak bentuknya? Dia menggunakan kayak seperti kain antara batik atau motifnya lurus warna coklat, kemudian sedikit warna agak yellowish gitu, kuning orange, terus tapi ada luarannya lagi penutupnya. Aku nggak tahu bentuknya kayak gimana, tapi yang aku tahu panggilannya sering- biasanya Mbak. dan kamu sering ngelihat di ujung mata Yes. ya. Dan rambutnya kayak gini. Ya dicepol gitu. Dicepol. Cepol tua gitu. Bukan rambut panjang dicepol, rambutnya diginiin. Bener. Iya. Cie bener. Cie. Dapat 100. Oke, satu lagi sebelum kita lanjut ke penelusuran, Fishy, 2 hari lalu aku nggak cerita ke kamu, Kate ngajak aku ke satu peristiwa di mana aku kayak diajak, ditarik sama tangan dia, dikejar-kejar. Kate dibunuh pamannya ya? Iya, paman dia yang bunuh. Tapi Pakai pisau. pisau dan jadi gini, sebenarnya Kate itu kayak ditenggelamin. Tapi yang dibunuh parah itu
yang parah tuh mama papanya dibunuh setelah dia tidak ada. Jadi dia menyaksikan mama papanya ditembak sama pamannya. Tapi yang pisau itu benar, jadi pamannya ngejar dia gitu pakai si pisau, sampai akhirnya pamannya malah mikir buat ya udah caranya dia dimasukin kayak koper besar, bukan koper kayak tong gede. Aku nggak tahu itu apa, pokoknya nggak pernah ada ya, nggak pernah aku temuin juga sekarang terus dimasukin kayak ke danau. Oh my god. 2 hari lalu Jadi dia bener-bener terakhir dia nggak ada, yang dia lihat pada saat dia buka matanya itu paman dia. bener-bener 2 hari lalu capek banget ya biasa. Pas bangun, kenapa gue dikejar orang pakai pisau di rumah kayu? Ya, rumah kayu, betul. Tadi baru kayak Kate nih yang ngajak Aku nemuin ceritanya. Caitlyn itu di apartemen kan, tapi sebelum itu jadi apartemen itu tuh rumah kayu yang diratakan. Oke, kalau gitu kita akan lanjut setelah ini ya. Besok lebih tepatnya untuk kalian semua di rumah, kita akan jalan-jalan malam. Kita akan coba cari cerita dari tempat ini dan meluruskan semua mitos yang beredar di masyarakat. Yang benar kita katakan benar, yang mitosnya akan kita ungkap mitosnya juga ya. Gilang masih oke? Oke. Wow juga masih oke. Oke. PC juga buat semua MOP lovers di rumah, kita ketemu besok. Tetap di Kakak Beradik Podcast.